بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya berkenaan dengan alur kedatangan, ya, sebagai informasi bisa ditampilkan slide-nya, Ustaz. Jadi sebagai informasi dan insya Allah nanti akan kita share pada seluruh orang tua. Untuk alur kedatangan kita ada 5 pos. Pos pertama nanti di gerbang masuk. Aktivitasnya penyemprotan semua kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan Al-Mahirah dan pengukuran suhu tubuh semua penumpang yang ada di dalam mobil. Selanjutnya setelah itu masuk ke pos kedua, drop zone di depan gedung sekolah. Nanti aktivitasnya wali santri yang ini drop only, jadi hanya menurunkan barang saja, ya, menurunkan santri, menurunkan barang yang dibawa oleh wali santri dan santri semuanya disemprot permukaannya dengan disinfektan. Ya, selanjutnya diarahkan untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya barang-barang santri semuanya akan dilabeli dengan nama masing-masing. Ya, terus santri akan mengambil nomor antrian pemeriksaan kesehatan, ya. Selanjutnya duduk di kursi yang sudah disediakan oleh sekolah, nanti ada di depan gedung utama. Untuk barang santri semuanya langsung menuju ke pos 4. Nanti akan dibantu oleh tim dari Al-Mahirah untuk membawakan barang-barang santri. Dan santri tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung, belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung, jadi masih ada di luar gedung. Nanti tempatnya akan disiapkan. Selanjutnya ke pos 3, ruang pemeriksaan. Aktivitasnya santri dan wali santri menunggu dipanggil untuk pemeriksaan sesuai dengan nomor antrian, ya. Setelah itu menyerahkan nomor urut, akan ada presensi untuk absensi. Terus untuk pembiayaan tes serologi karena memang ini dibebankan kepada orang tua secara mandiri. Terus pemeriksaan kesehatan di tempat serologi, alhamdulillah kita bekerja sama dengan lab Prodia untuk pemeriksaan tes serologi dan kita tes semuanya di Al-Mahirah. Jadi kalaupun ada yang dari luar pulau yang menggunakan penerbangan, biasanya di bandara ada rapid pasti persyaratannya, maka nanti di sini pun juga akan dites lagi. Dan yang dipakai, yang digunakan adalah tes yang dilaksanakan di Al-Mahirah untuk akurasinya, apakah reaktif atau non reaktif. Selanjutnya setelah pemeriksaan, ya, selesai, wali santri tetap di luar gedung. Wali santri yang sudah membawa hasil rapid test, ya, wali santri yang membawa hasil rapid test non reaktif dipersilakan untuk mendampingi, artinya mendampingi dengan musyrifah nantinya untuk pemeriksaan barang-barang. Jadi barang-barang semuanya kita periksa karena ada beberapa barang yang memang tidak diperbolehkan untuk masuk di lingkungan Al-Mahirah. Setelah hasil keluar nanti, apakah kalau hasilnya reaktif, maka kita minta kepada orang tua dan wali santri tersebut untuk karantina di rumah masing-masing. Pulang, mohon maaf. Adapun yang non reaktif itu lanjut ke pos 4. Jadi setelah hasil keluar dan hasilnya kurang lebih sekitar 3 jam keluar hasil tesnya, maka reaktif kita minta untuk isolasi mandiri, karantina mandiri di rumah masing-masing, dan yang negatif langsung ke pos yang keempat. Nah, pos keempat untuk perlengkapan ini pemeriksaan barang yang perlu dibawa ke asrama dan karantina. Jadi nanti kami tidak langsung masuk ke asrama Bapak Ibu, tapi nanti akan ada karantina selama 7 hari di tempat masing-masing. Untuk SMP dan SMA berbeda tempatnya. Terus jika membawa koper, maka kita harap untuk orang tua yang membawa koper besar untuk dibawa kembali ke rumah. Jadi nanti dikeluarkan isinya, nanti koper yang besarnya bisa dibawa kembali ke rumah. Nanti dibawa lagi setelah mau menjemput boleh. Jadi kopernya tidak disimpan di sekolah karena tempatnya terbatas. Tapi kalaupun itu koper masuk ke dalam lemari, ya silakan saja. Tapi khawatir nanti malah mengurangi kuota lemarinya yang mestinya harus diisi pakaian, tapi isinya malah koper, gitu kan, seperti itu. Jadi nanti kita himbau untuk orang tua yang membawa koper bisa dibawa kembali. Setelah dari pos 4 menuju selanjutnya langsung ke pos 5.
Pos 5 ini front office. Posisinya ini sudah ada hasil tes. Sudah ada hasil tes. Ini ada presensi lagi, presensi untuk check-in karantina, ya. Kedua, selanjutnya menyerahkan hasil tes santri dan orang tua yang ikut, ya. Saya hasil tesnya sudah ketahuan ini ceritanya, jadi sudah keluar dari prodi hasilnya. Terus penyerahan berkas ada sekitar 10 berkas yang nanti akan kita minta, yang belum mengumpulkan. Salah satunya adalah surat persetujuan dari orang tua untuk mengikuti pembelajaran secara offline di sekolah bermaterai. Karena salah satu syarat utama yang kami mintakan adalah persetujuan dari orang tua. Selama orang tua belum menyetujui, maka pembelajaran tetap dijalankan dengan online di rumah masing-masing, dan itu akan difasilitasi oleh sekolah. Jadi penyerahan berkas, dan nanti juga akan ada berkas untuk pernyataan bahwa anak tersebut sudah karantina di rumahnya masing-masing selama 14 hari di atas materai. Artinya betul-betul bahwa screening dari awal kita terapkan, mulai dari karantina mandiri di rumah masing-masing sampai nanti karantina di sekolah, sampai tes serologi pertama dan kedua setelah masuk asrama, untuk memastikan bahwa anak betul-betul dalam keadaan sehat. Selanjutnya pernyataan TKBM tempat karantina. Untuk karantina kami nanti untuk SMP, tingkat SMP ada di lantai 3, sudah dipersiapkan. Satu kamar hanya diisi oleh 6 orang saja, 6 santri saja. Untuk SMA kita sudah siapkan di Wisma Amaris di Townhouse di Cekeraya, satu rumah hanya 6 orang juga. Jadi selama karantina, pemeriksaan dan pendampingan untuk kesehatan akan tetap dipantau. Dan ini akan terus bergelombang sampai 5 gelombang. Terakhir kedatangan kami Pak itu di tanggal 17 Oktober. Jadi ada 5 gelombang, satu gelombang kurang lebih sekitar 90 siswa santri yang akan bergabung dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah diterapkan oleh sekolah dari protokol kesehatan. Baik, ini sebagai informasi sedikit tentang alur kedatangan santriwati yang akan kami mulai insya Allah tanggal 19 September hari Sabtu depan untuk gelombang yang pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan mungkin tidak semuanya kami akan jawab, ya hanya beberapa saja karena mengingat waktu. Yang pertama berkenaan dengan jadwal kunjungan. Baik, untuk jadwal kunjungan selama pandemi maka tidak atau belum diperbolehkan untuk orang tua menjenguk putrinya. Sampai kapan? Pertanyaan ini sampai kapan Ustaz? Kalau seandainya jawab sampai 1 tahun benar. Sampai pandemi menurun, ya, atau ya selesai. Selama itu tidak diperbolehkan kecuali memang super urgen, emergensi, baru nanti akan dikomunikasikan. Dan itu pun harus melalui dengan prosedur yang berlaku. Ya, ini yang pertama. Jadi jadwal kunjungan Bapak Ibu sekalian selama pandemi belum diperbolehkan. Kalaupun ada keperluan silakan misalnya diri bareng atau bagaimana. Kalau misalnya kangen nanti tinggal video call saja. Karena setiap asrama atau setiap kamar akan kami siapkan untuk handphone dan ada jatah atau waktu tertentu untuk berkomunikasi dengan putrinya. Pertanyaan selanjutnya, terus tes rapid yang mengantar bagaimana? Oke, yang mengantar wajib untuk menyertakan hasil tes rapid dari rumah masing-masing. Dan yang mengantar hanya 2 saja, bapak dan ibunya. Adapun kalau seandainya mengantar lebih dari itu, maka mohon maaf, mungkin kami tidak memperbolehkan untuk turun dari mobil. Ya, jadi cukup 2 orang saja, itu pun harus dengan menyertakan hasil tes rapid non rapid dari rumah masing-masing. Kalau untuk siswa semuanya tes semuanya di sekolah. Untuk santri selama 2 kali pemeriksaan nanti sebelum dan pasca karantina. Baik, pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan pilihan kedatangan. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pilihan kedatangan Bapak Ibu itu sifatnya opsional, pilihan bagi orang tua yang masih ragu, belum yakin dengan kondisi sekarang. Misalnya, silakan Bapak Ibu bisa memilih pembelajaran secara online saja dari rumah, ya.
Jadi ini sifatnya opsional, pilihan. Sekali lagi yang masih ragu tidak usah memasukkan dulu putrinya di asrama, bisa di rumah sampai menunggu betul-betul yakin. Kalau memang sudah yakin, silakan baru memasukkan putrinya di asrama. Jadi pilihannya opsional. Ini agak unik. Pertanyaannya bagaimana dengan SDM-nya? Ini kan anaknya sudah di dalam, tidak ada interaksi dengan dunia luar, tapi bagaimana dengan SDM yang dia keluar masuk berinteraksi dengan dunia luar? Baik, untuk SDM tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dian bahwa akan ada pemeriksaan juga nanti tanggal 16 September. 16 September kita akan mengadakan pemeriksaan secara massal untuk SDM yang ada di Al-Mahira, dan itu akan berkala dan berkesinambungan berlanjut, ya. Terjadwal nanti untuk SDM. Jadi nanti untuk Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk kekhawatiran SDM kami akan tes dan hasilnya pun nanti akan sesuai. Ketika reaktif maka misalnya guru atau ustadz tersebut tidak diperkenankan dulu untuk masuk di sekolah, ya, sampai hasilnya sehat. Itu untuk protokol kesehatan untuk SDM Al-Mahira. Selanjutnya yang terakhir, karantina buat orang tua yang mengantar. Baik Bapak Ibu, betul kami paham bahwa mungkin orang tua di rumah aktivitasnya masih ada, kerja, keluar masuk rumah. Bagaimana dengan karantinanya yang 14 hari? Baik, kami himbau kepada Bapak Ibu nanti yang mengantar, satu, memastikan kepada putrinya untuk betul-betul karantina 14 hari disertakan yang surat pernyataan tadi. Yang kedua, baik buat Bapak Ibu yang mengantar, yang mungkin agak kesulitan dengan karantina karena masih ada aktivitas di rumahnya, maka kami himbau satu, untuk betul-betul meminimalisir interaksi dengan yang bukan keluarga inti. Itu yang pertama. Termasuk nanti ketika proses perjalanan dari bandara misalnya, atau dari perjalanan yang memang membutuhkan beberapa jam, itu kami himbau betul-betul tidak, kalau bisa tidak berinteraksi dengan yang bukan keluarga intinya. Itu yang pertama. Terus yang menggunakan kendaraan pribadi, ya, yang roda 4, kami himbau untuk langsung ke Al-Mahira. Tidak usah mampir-mampir di tempat rumah makan atau di mana, tapi dari rumah langsung ke Al-Mahira. Nanti mampirnya di Al-Mahira, tes pemeriksaan sampai keluar hasil tesnya. Jadi seperti itu untuk yang karantina orang tua di rumah masing-masing. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang kami rangkum dari sekian banyak pertanyaan. Selanjutnya, untuk informasi berkenaan dengan protokol kedatangan, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi ke nomor humas, ya, sudah diinfokan sebelumnya. Untuk SMP dengan Ustadz Wartono, nanti dengan untuk SMA itu ke nomor Ustadz Ibnu Roza. Kami persilakan berkenaan dengan sekiranya masih ada hal yang perlu ditanyakan berkenaan dengan kedatangan protokol kedatangan santriwati. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekiranya mungkin sudah untuk acara kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Wabil khusus terima kasih juga kami aturkan pertama kepada Bapak dan Ramil Karangploso sekaligus Ketua Satgas New Normal, Bapak Kapten Infantri Nur Hashim. Terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih juga kepada kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek Karangploso dan sekaligus Wakil Ketua dari Satgas New Normal, Bapak Bang AKP Bambang Sidik SH. Terima kasih kepada Bapak Ibu Aitu Anit selaku PS Kanit Binmas. Terima kasih kepada Dr. Jihan, ya, selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Al-Mahira IPS Malang. Terima kasih kepada Ibu Fethi selaku CEO Al-Mahira IPS Malang. Terima kasih kepada Pak Nur dan Pak Priyo selaku Kepala Sekolah SMP dan SMA Al-Mahira IPS Malang. Dan mari kita berdoa semoga aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Insya Allah sekiranya nanti ada hal yang perlu ditanyakan bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah langsung. Mari kita tutup agenda kita pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.